Ya, kembali di Dialog Jurnal Siang. Pak Hanif, ada satu belusukan yang Anda kemarin lakukan dan Anda akhirnya menemukan beberapa temuan-temuan gitu ya, sehingga kita sampai pada hari ini temuan-temuan tersebut diantaranya adalah terkait dengan sistem tata kelola yang belum ideal gitu ya. Bicara mengenai target Kementerian Ketenagakerjaan di bawah Anda, nanti targetnya akan seperti apa terkait dengan sistem tata kelola ini? Ya, target besar saya adalah melakukan istilahnya itu revolusi mental ketenagakerjaan. Jadi karena ini menyangkut soal sistem kan berarti, jadi perubahannya ya lebih menyeluruh. Nah makanya dari sidak-sidak kemarin itu ada beberapa follow up yang nantinya akan saya lakukan. Ini diantaranya adalah perlunya kita ini membentuk semacam tim audit. Ya kan, tim audit untuk mengaudit seluruh proses dari mekanisme penempatan dan perlindungan TKI, ya kan, sehingga dari sana kita bisa menemukan di mana sih sebenarnya simpul-simpul masalahnya itu, kita bisa mengurainya. Jadi ini yang kemudian kita mau reduksi. Yang kedua dari sana juga kita bisa istilahnya mulai mengembangkan gagasan untuk mengefektifkan pengaduan-pengaduan yang muncul dari masyarakat. Nah saya itu kan sebenarnya juga sidak itu kan salah satunya karena banyak sekali SMS di sini. SMS yang masuk ke saya ini ribuan, ya kan, ribuan. Nggak tahu mereka dapat nomor saya ini dari mana. Sudah disebar. Sudah disebarin. Nah, ini banyak sekali dan informasinya menarik-menarik. Dan saya coba setiap kali saya ada waktu saya coba balas satu persatu begitu. Nah, ini artinya bahwa pertanyaan saya jadi bertanya sebagai orang baru gitu, terus ini sekian banyak ini terus mau saya kemanain kan gitu, ya kan. Nah oleh karena itu saya kemudian ngecek, saya ngecek ke dalam itu saya menemukan bahwa memang sudah ada semacam call center gitu. Nah tapi ini call centernya itu masih berbasis unit-unit, ya kan. Jadi misalnya di unit pengawasan ada, kemudian di unit Bina Penta ada, di tempat lain ada. Nah, ini saya pandang perlu ke depan ini untuk diintegrasikan. Jadi harus ada semacam pusat pengaduan yang terpadu, ya kan? Ini yang menyangkut seluruh informasi, seluruh masalah, seluruh pengaduan TKI. Nah, itu kira-kira lalu nanti mekanisme follow up-nya itu seperti apa? Nah, ini yang nanti ke depan coba kita prioritaskan. Nah, dalam konteks kedua ini kita akan berkonsultasi lah dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk juga dengan teman-teman misalnya seperti dari Migrant Care dan juga organisasi-organisasi serikat buruh migran yang lain. Ya kan, ini penting buat saya karena saya prinsipnya gini, saya ini terbuka. Ya kan, karena saya berniat baik untuk menata pengelolaan tenaga kerja Indonesia kita. Jadi saya tidak mencoba untuk a priori kepada orang per orang. Bahkan saya juga tidak a priori sebenarnya kepada PJTKI, ya kan. Saya tidak ingin menghalangi orang untuk berusaha untuk berbisnis, sama sekali tidak. Tapi saya ingin mengajak kita bareng-bareng lah masuk surga dengan cara memperbaiki tata kelola tenaga kerja Indonesia itu yang bisnis juga berbisnisnya itu nyaman, ya kan. Jadi kalau misalnya hasilnya itu makanan, dimakan itu enak, kira-kira gitu kan. Nah, dimakan itu juga jadi daging. Nah, terus kemudian teman-teman yang di dalam kementerian sendiri juga mereka juga bisa bekerja sebagaimana birokrat yang profesional, birokrat yang penuh integritas, dan kemudian dengan support teman-teman dari luar. Ya, Mbak Anies, kalau dilihat dari beberapa program-program yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hanif, seberapa besar ini menjadi satu program yang mengakselerasi perbaikan di sistem per-TKI-an kita supaya memang kedepannya berasa gitu perubahannya? Saya setuju dimulai dari perbaikan tata kelola ya. Tentu kita berharap itu berbasis bukan hanya kebutuhan teknikal, tetapi bagaimana berbasis pada standar internasional baik HAM maupun perburuhan. Bahwa di dalam konvensi buruh migran, sekali lagi yang sudah diratifikasi pemerintah, ada prinsip-prinsip tata kelola migrasi yang dimandatkan oleh konvensi. Soal transparansi mekanismenya, soal kelembagaan yang kuat, soal sistem rekrutmen yang berbasis pada perlindungan hak. Ini saya kira juga perlu dilihat. Yang kedua, kami dilibatkan beberapa waktu yang lalu oleh KPK, kemudian teman-teman di UKP 4 dan PPATK dalam melihat, mengevaluasi sistem kepulangan dan juga seluruhnya sebenarnya dalam migrasi yang menghasilkan
reaksi ya, rekomendasi KPK kepada salah satunya Kementerian Tenaga Kerja. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu usulan yang bisa dilihat sebagai referensi gitu ya, untuk mengembangkan tadi beberapa target yang akan dilakukan di Kementerian Kerja. Dua poin sebagai tambahan dari Mbak Anis. Yang pertama terkait dengan soal rekomendasi UKP 4 dan juga KPK itu kan ini sudah kita sampaikan kepada seluruh jajaran di kementerian saya untuk segera di follow up, ya kan, segera ditindaklanjuti. Nah, rencana kita untuk membentuk tim yang nanti akan mengevaluasi, mengaudit atau melakukan monitoring dari kinerja PPTKIS itu juga merupakan implementasi dari salah satu rekomendasi UKP 4 dan juga KPK. Yang kedua terkait dengan soal transparansi dari keseluruhan proses. Nah, saya juga sudah menyampaikan justru pada rapim pertama saya dengan seluruh jajaran kementerian, saya ajak jajaran saya ini untuk membuka seluruh proses yang kita lakukan dalam menangani tenaga kerja Indonesia ini. Jadi dan salah satu instrumen yang paling gampang mungkin ya untuk mendorong transparansi itu adalah dengan mengonlinekan seluruh sistem yang terkait dengan tata kelola tenaga kerja Indonesia itu, mulai rekrutmennya, terus kemudian soal medical check up, semuanya, semua prosesnya, termasuk kelembagaan yang ada di situ. Jadi antara Kementerian Tenaga Kerja, antara BNP 2 TKI, terus kemudian nanti termasuk yang lain ada BNSP kalau terkait dengan soal sertifikasi dengan dinas di daerah. Nah ini kita akan dorong untuk di-online-kan, dan sekarang saya sedang minta jajaran saya melakukan kajian untuk mendesain jadi kira-kira seperti apa kalau kita ingin mengonlinekan seluruh sistem dari tata kelola tenaga kerja kita. Tentu prinsipnya adalah simple, kemudian cepat, terus kemudian juga efektif, murah, ya kan? Ya, sejauh mana teman-teman TKI yang akan berangkat ke luar negeri ataupun mungkin ada di luar negeri, bahwa ada sistem-sistem yang memang sudah dibuat sehingga kemudian mereka ke depannya ada langkah yang mereka bisa ikuti satu persatu supaya memang permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini tidak terjadi lagi di kedepannya sebetulnya, Mbak Anis. Iya, bagi mereka yang dibutuhkan sebenarnya sistem yang simple, yang memudahkan mereka kalau mau berangkat ke luar negeri. Nah, selama ini di bawah undang-undang yang kita miliki sekarang itu kan mekanisme yang diakui hanya satu, yang lewat PJTKI gitu. Tetapi dari hasil keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang akhirnya mengabulkan gugatan teman-teman buruh migran itu kan ada diakui penempatan secara mandiri. Artinya perlu memang dibuat opsi gitu ya. Ada yang lewat swasta, ada yang lewat online, ada yang lewat ini itu, sehingga mana yang paling mudah untuk teman-teman itu yang digunakan, sehingga tidak menyediakan hanya satu pintu tetapi beberapa yang memudahkan. Jadi mudah, simple, dan tidak penuh penipuan gitu. Karena proses TK itu selama ini kan nggak ada transparansinya sama sekali gitu. Begitu orang keluar rumah dibawa calo ke PJTKI itu sudah putus komunikasi, apa yang terjadi rentang waktu itu nggak ada yang tahu, tiba-tiba kabarnya meninggal dunia di negara tertentu misalnya gitu. Ini yang proses nggak transparan gitu, bagaimana mekanisme itu dibangun. Transparansi ataupun mungkin beberapa hal yang kemudian akan dilakukan sebetulnya Pak Hanif ke depan. Permasalahan tadi sudah disampaikan gitu ya dalam forum ini oleh Migrant Care. Kedepannya akan seperti apa, dan kalau kita lihat belusukan ini akan menjadi gaya kepemimpinan Anda di kementerian Anda kedepannya supaya memang lebih berasa lagi perubahannya ataupun perbaikannya, Pak Hanif. Satu soal belusukannya dulu. Nah, belusukan ini kan selain menjadi tipikal Pak Jokowi ya, ini kan sebenarnya juga tipikal kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab kalau dalam sejarah Islam. Nah, beliau ini juga salah satu khalifah yang rajin melakukan belusukan ke masyarakat, lalu kemudian merefleksikannya ke dalam kebijakan. Nah itu yang saya teladani dari Khalifah Umar dan juga Pak Jokowi. Nah, artinya bahwa belusukan itu bukan sekedar belusukan, tapi belusukan ini kita ambil efeknya kepada perubahan kebijakan. Kita ambil efeknya kepada korelasi antara kebijakan dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena kadangkala kebijakannya mungkin kurang katakanlah kurang bagus misalnya. Nah, sehingga kita hasil dari belusukannya terjadi perubahan kebijakan. Ada juga yang kebijakannya sudah bagus, begitu kita belusukan kita ketemu kebijakan bagus ini nggak jalan. Ya kan, di lapangannya nggak ada. Nah, itu yang terkait dengan soal belusukan. Jadi saya ingin memastikan bahwa
gaya-gaya belusukan semacam ini yang dipakai oleh siapapun, misalnya pejabat di negeri, sebenarnya tetap positif ya kan? Dan temanya bisa banyak. Kalau kemarin saya baru tema TKI, saya belum bicara soal TKA loh, tenaga kerja asing. Saya belum bicara misalnya soal norma ketenaga kerjaan yang ada di seluruh industri kita. Saya belum berbicara mengenai bagaimana akomodasi penyandang disabilitas atau penyandang difabel misalnya, itu apakah mereka sudah cukup terakomodir di perusahaan-perusahaan kita. Nah, ada banyak. Nah, itu soal yang pertama. Soal yang kedua tadi adalah sebagaimana yang saya kemukakan, ke depan memang ada banyak hal yang kita ingin lakukan. Tapi karena kita ini juga paling baru seminggu ya kan, kita terus terang mematangkan kajiannya dari apa yang kita peroleh di lapangan itu, mendesain konsep mengenai perubahan tata kelola dari tenaga kerja Indonesia itu, termasuk mentransparankan seluruh prosesnya dan juga melakukan penguatan pengawasannya. Nah, pengawasan dengan belusukan ini ada hubungannya juga. Kita pingin sebenarnya belusukan ini ya kalau menteri sesekali aja lah kira-kira gitu kan. Sesekali kalau dipandang perlu ya kan, kita bisa ngecek kayak gitu. Tapi yang mestinya harus periodik dan rutin itu adalah pengawasan. Nah, jadi belusukan itu harus menjadi salah satu metode dari pengawasan. Nah, berarti kan aparatur yang menjadi jajaran saya di kementerian, terus termasuk di daerah-daerah, ini mereka harus lebih rajin belusukan, dicekin terus misalnya kan. Nah, dari hasil pengecekan itu secara periodik kita kemudian bisa mengevaluasi. Jadi kalau misalnya kita melihat penampungan nih, hari ini penampungan kita cek bagus, ya kan? Ketika katakanlah setengah tahun kemudian belum tentu keadaannya masih sama. Kondisinya ya kan? akan sama. Kemudian nanti tahun berikutnya yang tadinya jelek belum tentu masih jelek, mungkin bisa lebih baik. Secara intisari, apa yang paling dibutuhkan ataupun highlight sedikit saja Mbak Anies yang paling dibutuhkan sebetulnya oleh TKI kita? Ya, saya kira paralel dengan nawacitanya Pak Jokowi dalam dokumen visi misi itu kan negara hadir. Gitu. Jadi saya kira dalam konteks perlindungan buruh migran, negara hadir pada seluruh proses migrasi ketika TKI berniat keluar negeri, keluar rumah sampai pulang kembali, di semua titik itulah negara ada ketika mereka membutuhkan. Informasi dihadirkan, rekrutmen ada mekanismenya gitu. Mereka mudah, itu saya kira. Dan ketika mereka perlu ada bantuan, ada kasus, ada mekanisme yang disediakan. Apalagi sudah disupport ya, sekarang sudah ada terminal TKI, tinggal mengawas, memastikan bahwa selama kepulangan itu tidak ada lagi kejahatan-kejahatan seperti yang lalu. Gitu. Ya, Mbak Anies terima kasih banyak atas waktu Anda. Pak Hanif terima kasih. Semoga sukses dengan program perbaikan dari tenaga kerja Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Pemirsa, Jurnal Siang akan segera kembali setelah jeda berikut, tetap di Berita 1.